Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Gabriel Prestella dan 4 rekan saya, Juan Samuel, Ken Ferelian, Patrick Oy, dan Wenny Krisha. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil evaluasi kami terkait bar atau klub pada masa pandemi. Di kelompok ini, saya sebagai PIC 1 akan menjelaskan mengenai cara membuat kuesioner menggunakan Microsoft Form. Pertama-tama, kita buka aplikasi Google Chrome, lalu kita ketik keyword Microsoft Form. Kita klik Microsoft Form yang di sini. Setelah itu, akan muncul laman seperti ini, dan kita klik bagian New Form. Setelah kita klik bagian New Form, akan muncul laman seperti ini. Di bagian ini, Untitled Form ini adalah label untuk form yang akan kita buat. Ini bisa diisi topik yang ingin kita bahas melalui survei form ini. Dengan adanya judul pada form kita, itu dapat membantu responden untuk mengetahui dengan jelas apa tujuan dari form ini. Selanjutnya, jika kita mau langsung membuat pertanyaan, kita bisa klik Add New. Di sini anggap saja Untitled Form tadi sudah saya masukkan judul yang kita mau. Setelah kita klik Add New, akan muncul beberapa pilihan tipe pertanyaan seperti choice, text, rating, atau date. Di sini, saya akan menggunakan choice sebagai contoh. Di bagian Input Your Question Here ini adalah tempat di mana kita dapat mengisi pertanyaan yang ingin kita tanyai kepada responden, dan option ini adalah pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Kita bisa menambahkan option dengan klik Add Option dan akan otomatis muncul option ketiga. Untuk menambahkan soal berikutnya, kita dapat mengulangi langkah awal. Di soal 2, saya akan menggunakan tipe soal rating. Di tipe soal ini tersedia level 1 sampai 5 dan memiliki simbol bintang dan nomor. Tetapi di sini saya menggunakan simbol nomor 1 sampai 5. Tanda required ini adalah tombol untuk mengaktifkan tanda bahwa pertanyaan ini wajib diisi. Setelah membuat formulir, klik Share untuk mengatur siapa saja yang dapat merespon formulir ini. Setelah kita sudah melakukan pengecekan ulang dari preview, kita bisa langsung klik copy dan salin link tersebut. Di sini adalah pilihan di mana kita dapat memilih siapa saja yang bisa mengisi atau merespon form tersebut. Saat kita klik copy, link akan otomatis tersalin, dan kita bisa langsung bagikan link tersebut kepada target responden. Di bagian respons ini, kita dapat melihat sudah berapa banyak orang yang sudah menjawab form kita tersebut. Sekarang, saya akan mempraktekkannya secara langsung untuk pembuatan kuesionernya. Pertama-tama, kita klik New Form. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Untitled Form ini bisa kita ganti menjadi judul yang ingin kita gunakan. Lalu, untuk pertanyaan, kita klik Add New. Di sini ada berbagai pilihan, saya akan menggunakan choice sebagai contoh. Question, kita bisa mengetik pertanyaan yang ingin kita tanyai kepada responden, dan option ini kita bisa mengisi pilihan-pilihan untuk para responden. Dan untuk mengaktifkan tanda bahwa soal ini adalah soal yang wajib dijawab, kita klik Required. Untuk soal selanjutnya, Add New, dan anggap saja kita akan menggunakan teks sebagai soal. Di bagian Enter Your Answer ini adalah tempat di mana responden dapat mengisi jawaban mereka. Anggap saja saya sudah selesai membuat pertanyaan-pertanyaan. Lakukan pengecekan ulang dengan klik Preview. Cek kembali formulir yang telah kita buat. Pastikan semuanya sudah benar. Di sini kita dapat mengecek dalam bentuk komputer dan mobile. Ini dapat dilihat dalam layar komputer atau layar handphone.
Selanjutnya, jika kita sudah yakin betul formulir yang kita buat sudah benar dan tidak ada perubahan lainnya, kita bisa klik share dan ubah setting ini menjadi anyone can respond, di mana semua orang dapat menjawab formulir ini. Copy dan link akan otomatis tersalin dan kita bisa menyebarkan link ini kepada target. Untuk mengecek hasil respon dari formulir yang kita sebarkan, kita hanya tinggal klik fitur response. Ini memberikan jawaban lengkap dan dapat menunjukkan kepada kita sudah berapa orang merespon form kita. Ini memberikan jawaban lengkap terkait apa yang sudah orang lain isikan pada formulir. Selain itu, hasil respon ini juga bisa diekspor di Microsoft Excel jika kita ingin mengolahnya sebagai data yang matang. Sekian untuk presentasi saya mengenai pembuatan form menggunakan Microsoft Forms. Selanjutnya, Cronbach Alpha akan dijelaskan oleh PIC 2 rekan saya yaitu Patrick Oy. Terima kasih. Halo, nama saya Patrick Oy dan hari ini saya akan memberikan tutorial Cronbach Alpha. Cronbach Alpha merupakan sebuah graf yang kita gunakan untuk mencari reliabilitas dari sebuah kuesioner atau total jawaban seluruh penjawab. Jadi pertama kita akan mencari jumlah pertanyaannya. Di sini ada 6 pertanyaan, tapi kalau seandainya jumlah pertanyaannya sangat banyak, kita dapat menggunakan rumus equals counter dalam kurung pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Lalu kita enter dan akan muncul jawabannya. Selanjutnya kita akan mencari jumlah variance-nya. Jadi di sini kita akan menggunakan equals bar.p karena jumlah variance yang kita cari berasal dari sebuah populasi. Misalnya variance yang kita cari di sini populasinya adalah question pertama. Jadi di sini saya sudah siapkan kotak variance ya. Kita akan menggunakan rumus equals bar.p dalam kurung kita tarik dari jawaban pertama hingga jawaban terakhir. Enter. Lalu kita akan tarik dari ujung ke ujung dan kita akan mendapatkan variance. Lalu sekarang kita dapat setelah kita mendapatkan semua variances-nya, kita akan mencari jumlah total variance. Rumusnya adalah equals sum dalam kurung ujung dari B hingga ujung lagi 1. Lalu kita tutup dan enter. Dan selanjutnya kita perlu mencari variance total score-nya. Variance total score di sini memiliki arti variance dari poin total yang didapatkan seorang pengisi kuis. Jadi sebelum itu kita harus mencari total score dari seluruh participants dengan cara menggunakan equal sum dalam kurung B2 hingga G2 karena soal kita hanya 6. Lalu kita enter. Di sini akan muncul tanda seru karena kita tidak menghiraukan kotak A2. Tapi karena A2 hanya nomor partisipan, jadi akan kita abaikan. Lalu kita akan tarik ke paling bawah. Dan di sini muncul seluruh hasil nilai dari muridnya. Dan kita sekarang akan mencari variance dari nilai-nilai tersebut dengan cara menggunakan equals bar.p dalam kurung kita tarik dari atas ke bawah. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Dan sekarang kita akan menemukan variance of total scores. Setelah mendapatkan setiap variabel yang dibutuhkan, sekarang kita akan mencari Cronbach alpha-nya. Dan rumus dari Cronbach alpha di sini adalah equals dalam kurung number of questions dibagi dalam kurung number of questions dikurangi 1 tutup kurung lagi
lalu kita kalikan dengan 1 dikurangi sum of the item variances dibagi variance of total score. Kita tutup kurung dan kita akan mendapatkan Cronbach's alpha. Di sini dapat kita simpulkan bahwa karena Cronbach's alpha dari graf ini sangat rendah, biasanya kalau seandainya hasil yang kita dapatkan di atas 0,60, berarti Cronbach's graf tersebut sangat reliable. Tapi karena di sini yang kita dapatkan merupakan 0,25 karena berasal dari berbagai pengisi kuis yang anonymous, maka nilai akhirnya pun lumayan rendah karena setiap orang memiliki opini yang berbeda mengenai kuis yang kita bikin, kuesioner yang kita buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Winnie Kristiangelia. Saya sebagai PIC 3 akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel deskriptif statistik. Pertama-tama kita pilih file yang ada pada menu toolbar. Setelah itu kita pilih more, lalu kita pilih options. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa pilih add-ins, lalu kita klik go yang ada pada bagian bawah. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita berikan centang pada bagian Analysis Toolpath dan Solver Add-in. Setelah kita berikan centang di keduanya, kita bisa langsung klik OK. Setelah itu kita pilih data yang ada pada menu toolbar di atas. Lalu kita beralih ke bagian kanan, ada data analisis. Kita klik data analisis. Lalu setelah muncul seperti ini, bisa kita pilih bagian descriptive statistics. Lalu setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita input range, yaitu dari yang sudah saya berikan hijau-hijau seperti ini, yaitu dari H2 sampai ke H47. Sudah, setelah itu karena saya akan membuat worksheet baru, maka saya pilih new worksheet apply dan saya berikan nama descriptive statistics. Lalu jangan lupa untuk memberikan centang pada summary statistics dan confidence level for min. Setelah itu kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini, bisa kita ubah saja semuanya. Saya akan memberikan nama deskriptif statistik. Ini dia tabel deskriptif statistiknya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya John Samuel Widiawono, bertugas sebagai PIC 4. Saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang cara membuat paper atau laporan. Oke, yang pertama, untuk halaman cover, bagian judul menggunakan style tulisan. Style tulisannya itu adalah style heading 1. Untuk pemilihan font itu disesuaikan karena setiap dosen memiliki preferensi masing-masing terhadap font itu sendiri. Oke, kemudian untuk logo UPH dapat dimasukkan dari insert dan dari bagian picture. Setelah kita masukkannya, ini dapat diatur sesuai dengan keinginan kita di bagian picture format. Kita dapat mengatur shape height dan juga shape width, atau dapat mengcrop. Crop itu berguna untuk menghilangkan bagian pada gambar yang kurang kita sukai atau tidak sesuai.
Untuk penulisan nama, untuk penulisan dan lain-lain dapat menggunakan style normal. Sekarang kita akan beralih ke bagian daftar tabel. Karena kita membahas tentang Cronbach Alpha, kita harus mengambilnya dari file Excel. Untuk file Excel-nya, kita blok semuanya yang sesuai dengan kita inginkan dan kita tekan Ctrl C untuk mengcopy. Kemudian tekan Ctrl V untuk menempelkannya. Kemudian blok lagi semuanya dan akan muncul table design. Dan kita tinggal mengaturnya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke, kita memilih yang ini saja. Dan kita dapat mengatur ukurannya juga. Oke, sudah lebih rapi. Kemudian kita akan memberikan caption di references dan insert caption. Caption yang kita pilih adalah caption table. Ya, table. Oke. Table 1 dan kita oke. Jadi langsung muncul captionnya di bawah sini. Captionnya juga dapat diatur, bisa diletakkan di bagian bawah ataupun di bagian atas. Kemudian kita beralih ke daftar lampiran. Di lampiran A berisi tentang soal-soal yang kita tanyakan ke kuesioner sebagai bahan penelitian, memberi nama, umur, domisili, dan lain-lainnya. Untuk pemberian soal ini dapat kita ambil dari website form yang telah kita buat. Caranya Anda tinggal memblok soal, tekan Ctrl C untuk mengcopy, dan tinggal kita masukkan ke sini. Jadi tinggal kita sebagai contoh saja, kita tekan Ctrl V untuk menempelkannya, dan jadi sudah muncul. Oke, sudah muncul. Dan kemudian untuk lampiran B yaitu tentang gambar hasil statistiknya. Oke, kita buka website lagi, buka responses, dan kita lihat untuk nama, umur, domisili, menekan tombol PRTSC. Setelah kita menekannya, kita tinggal copy paste, dan muncullah gambarnya. Dan untuk pastinya kan untuk gambar ini ada bagian yang kita tidak mau masukkan, jadi kita tekan picture format dan kita crop. Oke, kita crop, kemudian kita crop lagi di sisi kanan, sisi bawah juga. Oke, kita enter dan gambar sudah ada sesuai keinginan kita. Untuk menggerakkannya, kita memilih layout option. Gambar bisa digerakkan dan dipindah-pindahkan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sama saya Ken Ferlan Sinali, dan saya berNIM 015412100077, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar tabel dan daftar isi. Dan kesempatan ini akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat daftar isi dan daftar tabel. Yang pertama, cara membuat daftar isi dan tabel di Microsoft Word. Pertama yang kita lakukan adalah membuat judul bab dengan heading 1. Langkah kedua adalah membuat subjudul bab sebagai heading 2. Dan lakukan pada bab berikutnya dan subbab berikutnya. Setelah bab dan subbab diberi heading, buka references, pilih table of content, lalu klik table of content yang klasik.
Jadi deh daftar isinya. Selanjutnya, untuk membuat daftar tabel. Itu langkah pertama dengan memblok tabel dengan menekan tanda tambah di ujung tabel. Lalu buka references, klik insert caption. Setelah insert caption, pilih tabel lalu klik OK. Setelah itu, buka ke daftar tabel, lalu pilih references, lalu klik insert table of content, dan pilih figur 1. Lalu tekan OK. Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih atas perhatiannya.